welcome back to Eagle Kids Online Service. Wah, aku excited banget nih, sudah sampai di tempat camping ini. Tapi sebelum kita mulai camping hari ini, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersuka cita akan mulai ibadah pada hari ini. Izinkan kami Tuhan, agar kami bisa menikmati ibadah satu hari ini. Nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Guys, gimana kalau kita ngerayain hari pertama kita camping dengan memuji Tuhan? Wah, oke, let's go. Let's go. Hai adik-adik, sama-sama kita mau menyanyikan kalau kasih Yesus itu tinggi, lebar, dan dalam. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Are you ready? Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan terkelilingi, oh oh sungguh indah. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Siap semuanya? Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya, mengalahkan segalanya. Yeay! Adik-adik tahu nggak kalau nama Yesus itu punya kuasa dan punya power? Sama-sama kita nyanyikan lagu ini ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan
memuji Tuhan, sekarang saatnya kita mulai camping. Ya, aku juga. Tapi ngomong-ngomong, kalian dapat tugas apa dari kakak pembina? Kalau aku dapat tugas untuk memimpin baris berbaris. Tapi aku nggak tahu caranya memimpin. Gimana kalau nanti aku salah ngomongnya? Tenang, nanti kita akan belajar sama-sama kok. Terus yang penting adalah kamu harus belajar dan ingat-ingat itu. Ya, bener banget. Gimana kalau kita belajar dulu? Ya, Oke. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Hadap kanan, gerak. Hadap kiri, gerak. Balik kanan, gerak. Balik kanan, gerak. wah, latihan baris berbaris nggak sesusah itu kan teman-teman. Gimana Dito? Kamu siap nggak? Aku udah ngerti sih, tapi tetap aja aku nggak berani memimpin dan berbicara di depan orang banyak. Aku harus gimana ya? Tenang Dito, bagaimana kalau kita tanya dulu ke kakak Eagle Kids? Dan kita juga akan bantu kamu. Oke. Kids, prepare your heart. We want to worship Him together. Let's sing His song. They call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone.
Jesus for live and died for us. We love you. In the name of Jesus, amen. Hai adik-adik, All Star and Super Trooper. Good to see you and welcome home. Kayaknya semuanya udah pada ready nih untuk dengar firman hari ini ya. Kalau gitu, kita mulai dalam doa ya. Adik-adik bisa lipat tangannya dan tutup matanya, kita doa sama-sama yuk. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Thank you, kami masih bisa untuk ibadah sekalipun masih ibadah online. Tuhan Yesus, hari ini kami mau dengar firman-Mu. Bukan hanya mendengar saja, tapi kami juga mau melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang kakak mau tanya buat sama kalian semua ya. Siapa dari kalian yang pernah nih gigi susunya itu mulai goyang-goyang? Harusnya itu sudah mulai putus. Harus diganti sama gigi dewasa. Siapa? Wah, kayaknya kalian semua pasti atau sedang mengalami hal itu ya, atau sudah mengalami hal tersebut beberapa waktu lalu. Gimana rasanya waktu gigi susunya mulai goyang-goyang? Mungkin kalian ngerasa kayak geli, mau dicabut juga takut, tapi kok ya ngerasa gimana ya, kayak seru juga. Nah, waktu gigi susu kalian lagi goyang-goyang, apa juga yang kalian lakukan? Kalian pergi ke dokter? Minta tolong dokter buat cabut atau biarin aja, nanti tunggu lepas sendiri giginya. Mungkin waktu kalian makan, kalian lagi gigit ayam goreng tuh ya, sambil gigi susunya itu lagi goyang-goyang gitu, kalian mulai hati-hati supaya nggak langsung patah tek kayak gitu ya. Nah, itu mungkin adalah hal yang pertama kali buat kalian. Semua orang itu juga merupakan hal yang pertama kali dan kakak mau katakan itu normal ya. Semua dari kita juga pernah mengalami hal yang sama. Kak Sasa juga mengalami hal yang sama kok dulu waktu Kak Sasa masih kecil. Copotnya gigi susu itu adalah salah satu hal pertama dari sekian banyak hal-hal pertama yang akan kita hadapi. Misalnya nih, pertama kali masuk sekolah. Wah, gimana rasanya? Pertama kali masuk elementary, pertama kali masuk preschool, rasanya gimana? Aduh takut, atau rasanya nanti aku punya teman atau enggak ya? Atau juga lagi, pertama kali tidur sendiri, biasanya sih tidur sama papa mama. Kali ini papa mama bilang, mulai belajar tidur sendiri ya, terus kalian tidur sendiri. Gimana rasanya? Mungkin ada rasa takut, ada rasa gelisah, dan masih banyak lagi. Tapi hari ini Kak Sasa mau kasih tahu ke kalian, yuk jadi anak-anak yang berani. Katakan ya, sama-sama berani. I'll be brave ya. Nah, hari ini kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang awalnya dia juga takut, dia juga gak percaya diri. Tapi dia mengambil keputusan untuk berani. Kita lihat Bible Story setelah ini. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Keluaran 3. Musa diutus Tuhan. Musa melarikan diri dari Mesir, kemudian dia tinggal dan bekerja di rumah Yitro. Ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro. Sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. "Musa, Musa." "Iya Allah." "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Sebab itu aku akan melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu. Jadi sekarang pergilah,
Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Bukankah aku akan menyertai engkau? Beginilah kau katakan kepada orang Israel. Aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu, ia akan membiarkan kamu pergi. Tuhan meyakinkan Musa bahwa Tuhan akan menyertainya dan memperlengkapinya dengan tanda-tanda yang hebat yang akan dia lakukan. Akhirnya, Musa memberanikan diri dan Tuhan menyertai dan memberi petunjuk dengan tuntunan tangannya sehingga Musa berhasil membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Kita tadi sudah tahu ceritanya Musa. Nah, awalnya Musa juga ngerasa takut. Musa juga merasa tidak percaya diri dengan perintah Tuhan ya. Dengan apa yang Tuhan minta pada Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi Musa mengambil keputusan untuk berani. Berani apa? Berani mencoba hal yang baru. Seperti Tuhan menyertai Musa, Tuhan pun akan menyertai adik-adik. Musa itu berani loh mencoba hal yang baru. Kak, mencoba hal yang baru itu bikin gak enak. Bikin gelisah, bikin takut. Yes, kakak tahu. Ketika kita mencoba hal yang baru memang satu hal yang gak enak. Satu hal yang bikin kita gelisah ya kan. Misalnya mencoba hal yang baru apa? Mencoba hal yang baru main sepeda, belajar pakai sepeda roda 2. Pertamanya mungkin takut, terus habis gitu grogi waktu sudah pegang sepedanya. Tapi yuk adik-adik berani, kita mau punya keberanian untuk mencoba hal yang baru. Kak Sasa mau katakan, mungkin saat ini kalian masih kecil-kecil, kalian mencoba hal yang baru, hal-halnya hal-hal yang sederhana. Tapi nanti ketika kalian mulai beranjak dewasa, akan ada semakin banyak hal baru yang harus kalian hadapi. Kalau waktu kecil ini kalian belajar naik sepeda, ya kan? Sudah bisa nih, wah sudah mahir. Nanti kalian beranjak dewasa, ya. Beranjak di atas 17 tahun, kalian mulai harus untuk belajar nyetir sepeda motor, nyetir mobil. Ada hal baru lagi yang harus kalian pelajari. Ya, setelah itu juga misalnya, oh iya Kak, aku sudah bisa tidur sendiri. Nah, sudah lolos dari belajar tidur sendiri. Nanti saat kalian dewasa, mungkin bukan hanya tidur sendiri. Mungkin waktu kalian sekolah atau kalian kerja, kalian harus sekolah atau kerja di luar kota ataupun di luar negeri gitu. Yang jauh dari keluarga kalian dan akhirnya bukan hanya tidur sendiri tapi juga harus tinggal sendiri di kota yang asing, mungkin di negeri yang belum pernah kalian tahu. Akan ada semakin banyak hal yang akan kalian hadapi. Terus kenapa sih? Kenapa sih Tuhan itu pengen kita mulai dari kita kecil ini berani untuk belajar mencoba hal yang baru. Perhatikan baik-baik ya. Tuhan itu, karena gini, ketika kita berani belajar untuk mencoba hal yang baru, Tuhan itu sedang mengembangkan kemampuan kita. Tuhan sedang mengembangkan, memperbanyak keahlian-keahlian kita loh. Dengan ketika kita berani mencoba hal yang baru, ada keahlian baru yang akan kita pelajari, ada keahlian baru yang akan kita kuasai. Wah, siapa yang mau hari ini? Coba yang mau angkat tangan. Kakak lihat semuanya kalian angkat tangan. Yuk, berani mencoba hal yang baru. Misalnya juga
Kalau misalnya tadi sudah ya tidur sendiri, main sepeda, terus berani apa lagi? Berani ibadah onsite sendiri. Wah, yuk adik-adik berani yuk ibadah onsite sendiri. Jangan ngerasa aduh nanti kalau aku nggak bisa kenal sama teman-teman gimana. Nanti kalau aku nggak bisa kenal sama kakak-kakaknya gimana. It's okay, ayo berani dulu ya. Nah, ada satu ayat yang hari ini kita mau baca. Di Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Sih, kita nggak punya alasan buat takut karena Tuhan menyertai kita. Lalu dikatakan juga, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Itu kata Tuhan. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita nggak punya alasan untuk takut mencoba hal yang baru. Karena Tuhan menyertai kita. Seperti Tuhan menyertai Musa, Tuhan pun akan menyertai kita. Seperti Tuhan memberikan kemenangan kepada Musa, Tuhan pun akan memberikan kemenangan kepada kita. Tuhan akan membuat kita mahir pada hal-hal baru yang akan kita pelajari. Nah, selanjutnya ya, ada hal kedua juga yang kita belajar dari Musa hari ini. Musa berani mencoba hal yang baru. Yuk adik-adik berani juga mencoba hal yang baru. Tahu nggak? Musa itu juga berani berbicara di depan banyak orang. Kak, bicara di depan banyak orang itu bikin takut. Ngelihat banyak matanya teman-teman. Semua orang lihat aku takut Kak. Memang gak enak adik-adik harus bicara di depan banyak orang gitu ya. Banyak yang lihat. Mungkin rasanya gelisah, rasanya takut. Tapi hari ini kakak mau katakan, ayo ambillah keputusan untuk berani berbicara di depan banyak orang. Musa juga ngerasain hal yang sama kok. Musa juga ngerasa, lo nanti kalau aku ngomong bangsa Israel terima atau enggak ya? Nanti kalau aku mulai ngomong bangsa Israel bakal nolak aku atau enggak ya? Tapi Musa itu mau taat. Musa itu tetap mengambil keputusan untuk berani berbicara di depan banyak orang. Hari ini kakak juga mau tantang adik-adik semua untuk berani berbicara di depan banyak orang. Nah, tapi ya sebelum kakak tantang nih, kakak mau kasih tips ke kalian semua. Tipsnya, yang pertama tipsnya adalah berlatih. Nah, wah gimana kak caranya berlatih? Berlatihnya gini, misal kalian disuruh sharing ya di CG, sudah dijadwalin sama kakak CG Kids. Nanti kamu sharing ya Sabtu depan atau hari apa CG kalian. Nanti CG minggu depan kamu sharing ya. Wah, nah kalian punya waktu 1 minggu kan berarti untuk mempersiapkan. Mulai latihan apa yang akan kalian sampaikan. Mulai latihan di depan kaca bisa. Kalian latihan di depan papa mama, ngomong di depan papa mama bisa. Kalian latihan ngomong di depan saudara-saudara kalian bisa. Mulai latihan ya. It's okay. Lalu tips yang kedua adalah jangan takut membuat kesalahan. Nah, jangan takut salah. It's okay adik-adik. Semua orang pernah buat kesalahan. Kakak juga pernah buat kesalahan. Asalkan kesalahan itu memang tidak kita sengaja. Dan juga kita tidak mengulang-ulangi kesalahan tersebut berulang-ulang kali. Kita tahu kalau ini sudah salah, ya udah berarti jangan diulangi lagi. Asalkan kita jangan takut ya. Nah, dari tadi kakak sudah ceritakan ke kalian. Ayo berani coba hal yang baru. Berani untuk berbicara di depan banyak orang. Kenapa sih kak kita itu kok harus belajar untuk berani? Kenapa kita ini kok harus belajar ambil keputusan untuk berani kak? Kakak mau kasih tahu ke kalian. Tuhan mau pakai hidup kalian. Tuhan itu punya rencana yang besar buat hidup kalian. Tuhan punya visi yang besar buat hidup kalian hari ini. Tuhan bukan hanya cuma mau pakai kalian jadi anak-anak yang biasa. Tapi Tuhan mau pakai kalian untuk jadi pemimpin. Pemimpin yang bawa pengaruh buat banyak orang. Pemimpin yang cinta Tuhan. Pemimpin yang berhikmat. Tuhan mau pakai kalian. Hari ini kakak tantang sekali lagi. Siapa yang mau
untuk berani mengambil keputusan, untuk berani mencoba hal yang baru, dan juga untuk berani berbicara di depan banyak orang. Coba angkat tangannya. Wah, kakak melihat dengan mata iman kakak, adik-adik semuanya akan jadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Kita mau doa sama-sama ya. Angkat tangan kalian. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa buat setiap adik-adik All Stars dan Super Trooper yang melihat ibadah online hari ini. Kami percaya Tuhan, keberanian yang dari Engkau boleh turun atas setiap mereka. Penyertaan-Mu Tuhan boleh turun atas setiap mereka Tuhan. Ketika mereka mulai mengambil keputusan untuk berani mencoba hal yang baru. Ketika mereka berani mengambil keputusan untuk berani berbicara di depan banyak orang. Seperti Tuhan menyertai Musa, Tuhan pun akan menyertai adik-adik semua. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mau jadi anak-anak yang berani mulai hari ini. Adik-adik, sekarang angkatlah kedua tanganmu. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa turun atasmu, sukacita surga turun atasmu. Tuhanlah yang akan membuat engkau berani. Tuhanlah yang akan membuat engkau menjadi pengaruh bagi banyak orang, menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Tuhanlah yang akan membuat masa depanmu menjadi gilang gemilang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. God bless you. Hai semuanya, jumpa lagi dan untuk activity kali ini kita akan sama-sama membuat tenda. Wah, it's seperti camping ya. Yuk kita mau sama-sama siapkan kertas ukuran 20 x 16 cm yang sudah dimention di depan ya. Dan kalian buat garis. Oke, ini ya, buat garis seperti ini. 6 cm, 6 cm, 6 cm, 2 cm. Ya, jadi total 20 cm. Lalu ke bawahnya dibagi 5 cm, 6 cm, dan 5 cm. Oke, ya. Berikutnya, nanti kakak akan mencoret bagian mana yang akan digunting. Ya, nanti kakak akan coret bagian mana yang akan digunting, yaitu ini. Ya, ini. Oke, yang disilang tidak boleh yang disilang yang digunting, sorry ya. Yuk, jadi kalian gunting sesuai dengan yang sudah digambar ya. Jadilah bentuk seperti ini, seperti salib tapi tidur. Oke, kalau sudah kita akan melipatnya ya, setiap garis dilipat. Oke, seperti ini dilipat, di sini dilipat, ya, ini dilipat, semua garis pokoknya dilipat, nih, dilipat. Boleh pakai penggaris, boleh enggak, ya? Kalau pakai penggaris jatuhnya lebih rapi. Oke, kalau sudah, kita akan membentuk segitiga di bagian atas dan bagian bawah, ya. Caranya, ambil penggaris, lalu gambar segitiga. Seperti ini. Ya. Sama. Seperti ini. Oke, bagian bawah juga buat segitiga. Oke. Nah, kalau sudah dilipat lagi ya, pokoknya setiap ada garis dilipat ya, dilipat seperti ini, lipat, dilipat, dilipat. Oke ya. Lalu berikutnya, nah ini yang perlu bantuan dari orang tua pastinya ya. Ambil cutter, lalu di bagian tengah kalian buat garis tengah lebih kurang 3 cm. Nih ya, menggunakan cutter 3 cm lebih kurang. Seperti ini.
pastikan sampai lubang ya. Lalu kalau sudah pada bagian bawah, di bagian tengah-tengahnya sini sama, lebih kurang 3 cm diberi sayatan ya sampai lubang. Oke, jadilah ini lubang ya. Oke, kalau masih kurang lubang bisa ditambahin lagi, lebih ditekan gitu ya supaya bisa nih. Oke, kalau sudah ini kita akan buat tendanya ya, buat pintunya, sorry ya. Untuk pintunya caranya kita akan lipat ini keluar, kita akan lipat keluar ya, dilipat sampai nih, membentuk pintu. Oke, kalau sudah nih kelihatan ya, di sisi-sisinya diberi double tip atau lem di setiap ini segitiga ini, di bagian atasnya beri double tip atau lem. Lalu beri juga double tip di bagian paling ujung kanan ini ya. Sudah ya, jadi bagian atas, bawah, dan kanan yang diberi double tip. Oke, kita mulai, kita akan tempelkan ya. Caranya, nah ini kita akan masukkan sisi kanan dulu. Bebas sih sebetulnya yang mau nempel dari mana dulu ya. Di sini kakak akan menempelkan dari sisi atas dulu, kanan ke kiri. Oke, sudah membentuk segitiga ya. Lalu dibuka double tipnya. Lalu buka double tipnya ya, masukkan ke dalam nih. Oke, tempelkan. Sama juga, dibuka dulu double tipnya. Nih, sudah hampir jadi ya tendanya. Lalu dimasukkan ke dalam. Oke, nih tempelkan. Oke, sudah jadi ya. Oke, berikutnya untuk atapnya boleh pakai kertas warna apapun, ukuran 12 x 7 cm ya. Lalu kita lipat menjadi 2 seperti ini. Beri lem atau double tip. Lalu tempelkan pada atap tendanya. Seperti ini ya. Kita tempelkan pelan-pelan di atap tendanya. Oke, kalian bisa ini dilipat gini supaya bisa mekar gitu ya atapnya. Oke, sudah jadi tendanya. For your information, untuk activity hari ini kalian simpan sampai nanti di akhir bulan Agustus karena ada sesuatu yang menarik nanti di akhir bulan. Oke, see you and God bless you. Wah, setelah dengar firman tadi, aku sekarang mau belajar berani untuk memimpin dan berbicara di depan banyak orang. Let's be brave. Ayo ikuti sama-sama. Let's be brave. Nah, gimana kita praktekkan? Apa kamu siap untuk memimpin, Dito? Oke, aku siap. Kita coba ya. Teman-teman di rumah juga bisa ikut dan perhatikan. Dan kita akan coba sama-sama. Oke, apa kalian siap? Siap. Oke. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Hadap kanan, gerak. Hadap kiri, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Balik kanan, gerak. Balik kanan, gerak. Wah, gimana? Teman-teman, bener nggak tadi arahanku? Benar-benar. Nah, kalau teman-teman di rumah juga menghadap depan, berarti teman-teman benar semuanya. Tapi kalau menghadap arah lain, nggak apa-apa. Nanti kita bisa latihan lagi, oke? Wah, Dito, kamu keren banget. Kamu udah berani nih. Aku juga pingin berani kayak kamu. Yuk kita sama-sama katakan, Let's be brave. Teman-teman, apakah kalian tahu pada 17 Agustus kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia? Bener banget.
Biasanya di tanggal 17 Agustus kita akan bermain banyak permainan kan? Bener tuh. Gimana kalau Jenny kali ini yang memimpin games yang akan kita mainkan? Wah, ide bagus itu. Oke, sekarang kita cuma butuh 1 sendok dan juga bola. Jadi permainannya adalah kita harus berjalan dari sini sampai ke sana dengan membawa bola di atas sendok. Nah, orang yang paling cepat sampai ke sana dialah pemenangnya. Oh ya, jangan lupa bolanya jangan sampai jatuh ya teman-teman. Oke, kalian siap? Siap. Oke, kalau gitu kita mulai dalam 3, 2, 1. Yeay! Wah, it's so hard. Wah. Yeay, kalian keren banget guys. Kalian cepet juga ya. Iya, tapi aku belum puas main. Ayo kita main game lagi. Oke, kita akan main lagi. Nah, games kali ini sangat gampang. Kita hanya mempersiapkan 5 tusuk gigi dan 1 botol kosong. Kita bisa taruh botolnya di bawah. Lalu ambil 1 tusuk gigi ini, jatuhkan. Jika tusuk gigi ini masuk ke dalam botol, maka kamu menang. Semuanya mengerti? Ngerti. Paham. Oke, kita akan mulai dari hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Wah. Oh no. Man, so hard. It's hard. Almost. Almost. Wah. Kerja bagus teman-teman. Bukankah hari ini menyenangkan? Ya, seru banget. Ya, aku nggak sabar untuk kita bisa camping lagi. Sama nih, aku juga nggak sabar. Temen-temen yang ada di rumah juga nggak sabar kan? Kalau nggak sabar, jangan lupa untuk ikutin terus Eagle Kids Online Service. See you. God bless you.